Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan ke-9 ya. Jadi dengan pertemuan ini berarti sisa 4 pertemuan, termasuk pertemuan ini ya. Dan insya Allah malam ini kita akan coba bahas 2 chapter sekaligus, walaupun nanti mungkin um, pembahasan exercise-nya belum bisa lengkap. Ya, um, bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya mungkin nanti ya. Yang penting sekarang yang akan kita bahas full adalah grammarnya untuk um, chapter 9 dan chapter 10. Oke, untuk chapter 9 itu fokusnya adalah ini ya. Um, Beberapa kata kerja, bentuk kata kerja lain yang apa namanya? Yang punya model sendiri gitu. Nah, sini contohnya adalah get, baik dalam bentuk imperatif atau bentuk perintah, participles, infinitives, atau dan juga verb-verb yang dimulai dengan huruf sin, shin, sein, dan sed dan zain. Oke, kita mulai dari grammar dulu. Nah, um, jadi oke, jadi ada beberapa um, kata kerja yang apa namanya bentuk stem atau bentuk simple stemnya itu menggunakan vowel e bukan a ya. Kalau yang normal kan pakai a skal gitu. Tapi ini dia vokalnya menjadi e, the hell misalkan kayak gitu. Nah, eh, biasanya yang punya vowel e ya, vowel e di tengah itu dia bentuk imperfectnya bukan pakai wow tapi pakai a. Jadi misalkan di sini ya, kalau sekal kan menjadi teshkul, neshkul gitu ya bentuk imperfectnya. Nah tapi kalau yang contoh the hell ini dia bentuk imperfectnya itu wow-nya dibuang lalu huruf keduanya vowelnya diganti menjadi a. Jadi dari awalnya the hell huruf stemnya berubah menjadi nedahal bukan nedahul. Begitu juga dehlas misalkan yang untuk third feminine singular itu menjadi tadhal. Begitu sampai ke bawah the health the health itu untuk anta atau as ya menjadi tadhal. Lalu the health untuk anti atau as dia menjadi tadhalin. Lalu hmm, dehles itu untuk ana atau I atau eno itu menjadi edahal. Okay. Lalu dehel itu untuk feminin apa maskulin third maskulin plural menjadi nedhalun untuk imperfectnya. Kemudian ini apa namanya bentuk jamak atau third feminine plural itu adalah the hell ya, atau dia belakangnya pakai yos atau dia nggak usah pakai yos ya, seperti persis seperti bentuk ketiga singular maskulin dia menjadi nedhalon. Kemudian untuk antum atau esun menjadi the heltun untuk perfect, kemudian imperfectnya tadhalun. Untuk antunna atau
second feminine plural itu deheltein menjadi tedhelon. Dan yang terakhir singular plural, maksudnya the first plural itu dehel menjadi nedhal. Oke. Jadi ini pengecualian intinya kalau yang biasanya itu pakai wow ya, kemudian di huruf keduanya ini pakai u, nah ini diganti menjadi menjadi a dan wow-nya dihilangkan. Di sini yang kedua other forms. A complete list of imperatives, infinitives, and participles will be found in program to be. Note that there are pa and up passive participle as well as pa participles. The usage of participle is in practice the same in English. Jadi untuk partisipalnya, tabel lengkapnya bisa dilihat. Kita intip sebentar ya. Di paradigm 2B, cepat saja. Bentuk partisipal. Nah ini, dia masih menggunakan the hell ya. Ini tadi variasi yang sudah kita bahas. Nah, bentuk imperatifnya untuk kata kerja yang stemnya itu huruf keduanya e itu seperti ini. Imperatifnya the hal untuk anta, kemudian the hal ada yos belakangnya untuk anti, kemudian the hal ada wow di belakang. Ini adalah maskulin plural, dan the hal ada yos di belakang, atau the halen itu feminin. Yes, feminin. Sebentar. Iya, betul. Oke. Dan infinitifnya berbentuk medahal ya. Medahal. Lalu participle aktifnya dohel. Nah, ini di apa namanya? Ini akan banyak keluar dalam teks-teks nanti. Dohel, dan participle pasifnya menjadi dehil. Ya. Oke. Kemudian ini ada catatan di bawah. Ada juga kasus di mana dia punya stem yang sama dengan simple stem yang lain seperti zeban, ya, bentuk perfectnya sama seperti syekal atau paal, tapi imperfectnya bukan pakai wow tapi diganti menjadi e, jadi nesben. Sama juga dengan abath, ya, bukan menjadi nekbut tapi nekbeth, ya. Oke. Imperatifnya justru di sini apa namanya? Imperatifnya bukan zeban tapi zeben. Jadi kalau ada zeban atau abad, bentuk imperatifnya itu dia mengikuti imperfect ya. Huruf huruf keduanya itu mengikuti vowel dari huruf keduanya mengikuti imperfect. Jadi zeben. Kemudian na'beth menjadi abeth gitu. Juga seperti bahasa Arab, ketika fi'il mudhari'nya huruf keduanya itu domah, maka apa namanya, bentuk fi'il amarnya juga domah. Misalkan amara ya'muru atau qatala yaqtulu, maka bentuk amarnya uktul, bukan iktil, bukan iktal, tapi uktul, karena mudhari'nya itu juga huruf keduanya pakai domah. Nah, ini juga saya kira sama seperti bahasa Arab, bentuk imperatifnya mengikuti imperfect. Oke, kita balik lagi ke atas. Ini 12 9. Oke. Oh, ini udah dibahas tadi ya. Udah sekalian yang C udah dibahas tentang bas dan zeban. Lalu, nah, ini perlu diperhatikan. Jadi
kalau ada verb dalam bahasa Syriak yang huruf asalnya stem, huruf huruf pertama dari root lettersnya itu sin, kemudian shin, kemudian set atau zain, maka ketika dia um, berkaitan atau berhubungan dengan form faal atau bentuk-bentuk derivasi yang pasif yang lain, itu nanti akan ada perubahan perubahan pertukaran posisi ya antara si huruf tadi dengan huruf tes yang menjadi derivasi verbnya, derivasi stemnya. Misalkan ini ya, kata shema. Shema itu kan artinya mendengar ya. Shema itu asal hurufnya ada shin, ada mim, ada ain. Nah, ketika shema itu mau mau dibikinkan pasifnya, harusnya kan menjadi es shema kan, es shema. Tapi kasus ini karena huruf awalnya shin, maka dia diganti posisinya, ditukar posisinya dengan tes. Maka dia menjadi es tema gitu. Jadi bukan es shema tapi es tema. Nah, sama juga seperti kasus ini zeban ya, kata zeban tadi. Ketika zeban itu mau diganti menjadi pasif, dia bukan as the band tapi as the band. Oke. Untuk zain ya dan sode ya. Ini sode ya. Nah, dia itu nggak pakai tes tapi diganti menjadi dolas. Harusnya kan di sini ya, harusnya kan as the band ya, as the band. Karena huruf asalnya adalah tes. Tapi untuk zain ini kalau dia yang menjadi huruf pertama dalam sebuah kata kerja, maka huruf tesnya diganti menjadi dolas. Jadi as the band, bukan as the band. Kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin karena memudahkan mereka membaca aja. Karena kalau tes duluan, setelah itu zain agak susah membacanya. Gitu. Oke. Sekarang kita langsung lompat dulu ke bentar. Aman ya. Oke. Untuk chapter 9 aman. Sekarang kita coba melompat ke chapter 10 tentang peculiarities in verbs containing guttural letters. Nah, jadi ada beberapa huruf yang disebut dengan guttural letters, huruf-huruf yang pengucapan atau pelafalannya itu melalui kerongkongan. Nah, huruf-huruf ini punya cara atau apa namanya? Apa sih istilahnya? Treatment yang beda gitu sama huruf-huruf lain. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, the number of totally irregular verbs in Syriac is very small. Jadi huruf-huruf yang ini, verb yang mengandung huruf-huruf ini itu termasuk ke dalam kategori irregular verbs ya, tapi jumlahnya sedikit. Nah, the biggest group is that of verbs containing guttural letters. Jadi irregular verbs yang sering muncul itu adalah ketika ada verb yang punya huruf-huruf ini, ada ain, ada hes, ada hes dan olap. Dan juga termasuk resh. Walaupun resh ini sebenarnya bukan bagian dari huruf kerongkongan ya atau guttural, tapi dia dikategorikan dalam bahasa Syriak masuk ke dalam guttural letters. Nah, yang pertama olaf. Nah, di sini dia bilang kata kerja yang dimulai dengan huruf olaf have already been encountered. Ya, sudah pernah dibahas seperti emar. Ya, he said. Olaf always has a full vowel at the beginning of words. Biasanya Olaf itu kalau dia berada di awal kata dia punya vowel gitu. Misalkan emar, ya. Kalau sekal kan huruf awalnya nggak bervowel. Nah, tapi kalau di emar itu Olafnya bervowel.
Nah, tapi kalau misalkan dia itu MR itu diikuti oleh huruf sebelumnya, ada huruf sebelumnya seperti wow, maka Olafnya disukunkan, diquaised ya. Lalu yang bervowel itulah huruf sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada wow di sini menjadi wemar, gitu kan. Nah, begitu juga misalkan contoh ekal ya. Ekal itu adalah bentuk apa namanya paal dari makan ya, yang artinya telah makan. Tapi ketika dia diubah menjadi imperfect, dia menjadi nekul ya. Apa namanya vowel yang ada di Olaf ini diganti atau dimajukan ke huruf yang ada sebelum Olaf. Jadi nekul. Sama seperti emar menjadi nimar ya. Kemudian in verbs ending with a guttural or resh, there is a general tendency for the vowel before the guttural or resh to be a rather than any other vowel. Ya. Jadi gini, sebagian besar apa kata kerja yang mengandung huruf fresh ya, yang sebagian besar kata kerja yang paling huruf akhirnya itu resh ya, ada tendensi umum ya bahwa bentuk imperfectnya itu akan ini akan menjadi gini, bentuk imperfectnya itu nggak mengikuti yang lumrah. Kalau yang lumrah kan ada wow ya, misalkan shekal menjadi neshkul gitu. Nah, tapi kalau huruf ain yang di belakang ya, tendensinya adalah bahwa huruf kedua, root letternya itu menjadi alif. Jadi shema bukan menjadi neshmo tapi neshma. Ya. Karena apa? Karena huruf terakhirnya ain. Gitu. Sedangkan SP berarti apa namanya? Bentuk SP atau bentuk pasifnya menjadi eshtema, ya. Bukan shema tapi eshtema. Karena tadi apa? Tadi rumusnya adalah kalau ada shin di awal, ya, maka dia diganti posisinya dengan tes yang ada di depan, ya. Jadi maka menjadi eshtema, bukan shema. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika Olaf berada di tengah-tengah root letters, sorry, ya tengah-tengah root letters. Jadi alifnya ada di tengah gitu. Verbs with alif, Olaf in the middle have peculiarities arising from the nature of Olaf, which always either bears a vowel or is completely silent. Its vowel being transferred to the preceding consonant. Kalau misalkan Olafnya di tengah, biasanya vowelnya itu dipindahkan ke huruf yang sebelumnya. Jadi syal ya, syal yang harusnya syal kan, syal ya. Karena dia di tengah, maka yang bervowel menjadi sh-nya, bukan olafnya. Jadi shell. Jadi asking, sa'ala gitu dalam bahasa Arab, dia menjadi shell. Oke. While it's imperfect is nasal. Nah, bentuk imperfect dari shell adalah nasal. Ya. Yang awalnya nasal menjadi nasal. Kenapa? Karena tadi biasanya olaf yang ada di tengah itu vowelnya dipindah ke huruf sebelumnya. Bukan nasal tapi menjadi nasal. Oke, seperti itu. Untuk lengkapnya nanti untuk nasal ini bisa lihat versi PAL, PA dan lain-lainnya di paradigm kelima. Seperti itu. Oke. Tidak terlalu banyak ya. Ini hanya apa namanya? Penjelasan tentang peculiarities ya. Pengecualian-pengecualian yang ada dalam beberapa bentuk verb di dalam bahasa Syriak. Sekarang kita akan coba untuk melihat
atau melihat aplikasi dari um, teori-teori ini atau rumus-rumus ini di dalam transit apa ilustratif teks ya. Oke, kita mulai lagi dari chapter 9. Ada 5 ilustratif teks. Hmm, ada Mbak Ati di sini dan ada Mas Duha. Mas Fozi ada juga nggak? Oke, coba mulai dari ini dulu ya. Um, Mbak Ati dulu ya. Coba nomor 1 sama nomor 2 dibaca Mbak. Sambil latihan. One fall, Oke. one fall, shaked leh. Hmm. Wapsah, Gimana? Ulang. si Yang ini apa? wap wapsah, wapsai, wapsai. Ini apa? Tes, Iya, tapi bacanya waftah, Mbak. Tetap oh, ya. waptah, Ya, waptah, simos, simos, simos hun, betul, ya. wakareb Hmm. leh, Hmm. kur, kurbo, kurboye, Ini apa? kurbone, Ya, betul. Ya, secara ini udah mulai lancar ya. Saya lihat, saya perhatiin. Bagus. Terus yang kedua coba, Mbak. Lanjut yang kedua. yes. Wemar leh, Hmm. et, et pat, et patah, Ya. wobo, wobo, Hmm. wobo, besok so, Hmm. et patah, Hmm. er, hmm, ernauhe, Ini et, apa? et, et, etnauhe, Add noun. Ya, add noun. etnau. Add noun. Oke. Good. Bacanya apa namanya? Udah lancar ya. Em, Oke, kemudian nomor 3, coba Mas Duha. Wabat, wakat, wakat beno. Kalau cut ini biasanya sih dibacanya kas, Oke, eh, wakat, kas, kas Mas. wakal Ya. beno, Hmm. wakal beno, adai, ain itu dolatnya berarti nggak dibaca ya? Ya. Itu mekar bin, Hmm. mekar bin, nah, wow, mekar bin wow, Ya, betul gitu. Hmm. boh nedre. Ya. Wemu wemur What is this? boni wakur boni Oke, Borbone. Nomor 4. lemef lemeb sim Hmm. lemeb sim What is this? dain This vowel? lemeb sam Hmm. lemeb sam dain wole wo Ini digabung biasanya. wole wo Hmm. Oke. Lan we lemeh do. Hmm. Oke. Coba terakhir, Mas Fauzi ada nggak? Mbak Iva apa Mas Fauzi ini yang megang? Oh, mungkin lagi ini. Oke. Em, Ya udah siapa? Satu lagi. Mas Dua apa Mbak Ati? Satu lagi.
Saya Mas. Boleh, Pak Ati aja. Ya. Wesh tema leh Hmm. map proyono wash lek Ini coba ini was ya. was lek ame Hmm. la umro. Oke, good. Untuk yang pertama, kita lihat wanfal seged leh waftah si mothun ukaref leh urbone. And they fell down and worshipped him and opened their treasures and offered him gifts. Jadi nefal itu artinya adalah fell down, nefal karena dia ada waw di belakang berarti subjeknya adalah mereka ya, whom atau enun. And they fell down seged leh. I don't know, di sini nggak ada wow, tapi dia mengartikan and worship. Tapi make sense juga, kenapa? Karena mereka ini setara. Nafal sama seged ini setara. Jadi beda kalau misalnya seged ini diubah menjadi apa tuh namanya imperfect ya, atau misalkan menjadi infinitif gitu. Lemasgad misalkan, lemesgad misalkan. Nah itu kan fell down to worship, tapi kan ini nggak ada seperti itu, mereka setara. Jadi bisa pakai and atau and they fell down worship him misalkan, itu bisa juga bisa. Jadi koma terus worship bisa. Him waftah sama, ini setara juga dengan verb sebelumnya. And opened sim mothun. Nah sim itu simos itu treasures, karena dia ada 2 titik di sini, itu indikasi bahwa dia adalah plural. Hun jadi there. Wakaref, nah ingat kemarin karef ini kan bentuk pael ya. Nah arti dari karef bukan mendekat tapi offer. Wakaref and they offered leh him kurbone of a gifts. Ya, ini gampang ya. Kemudian yang kedua, wemarleh es fatah. Wemarleh es fatah. And he said to him, es fatah, be opened. Nah ini yang apa namanya, yang baru ya menurut saya. Ini kan polanya adalah espaal ya. Ya nggak sih, espaal. Berarti kan asalnya dari fateh. Ya kan? Es fatah. Ya nggak sih? Ini tuh bentuk imperatif kan? Ingat nggak Mas Duha? Ini bentuk imperatif bukan? Maksudnya ada nggak sih dalam imperatif yang kayak gini di paradigm? Nanti aja lah dibahas. Woboh, woboh besyokto. Wah, woboh besyokto ini ada sebuah ini baru ya. Woboh besyokto ini sebagai satu kesatuan dan artinya adalah at that very moment, itu kayak semacam immediately gitu. Di saat itu juga. Nah, apa nih? Ya, ada di 2A, betul. Oke, wubah besyokto, boh ya. Kenapa have-nya ini ada titik? Ini kan mengindikasikan bahwa dia feminin, dan femininnya ini merefer ke syokto. Syokto kan juga feminin. Nah, wubah besyokto artinya, dan di saat itu juga es fatah edenawe, terbukalah ya, dan di saat itu juga terbukalah his ears gitu.
kedua telinganya. Nah, Edenoi ini kan plural ya. Edeno itu mirip seperti, maksudnya hampir dekat dengan uzunun dalam bahasa Arab. Uzun kan juga telinga ya, tapi di sini edeno gitu. Oke, kemudian nomor 3, wekas beno adai iso mekarbin wow boh nedere ukur bone. And when Adai had built the church, dan ketika Adai membangun gereja, mekarbin wow, they were offering. Jadi ini berubah menjadi participle kan, mekarbin wow, they were offering. Boh nedere ukurbone. In it, ya. Nah, in it ini kembalinya kemana? Boh ini kembalinya ke itu. Jadi di dalam gereja itu mereka were offering vows on offerings, sumpah dan persembahan. Oke, kemudian yang keempat, lemes besam dain wolewo lan wal mehdo. Nah, ini agak urutannya agak ditukar ya. Jadi fitting for us. Sorry. Ya, fitting for us. Bentar. Lemeb sam ini kan artinya kan to be merry kan di sini. To be merry, dan lemehdo itu artinya kan to rejoice. Cuman dia ditaruh ke depan. Ya, lemeb sam dain wolewo. Nah, wolewo ini artinya adalah fitting for us. Ya. Kenapa dia pakai was? Karena ada wo. Jadi indikasi bahwa dia ini adalah dia adalah pas, ada wo-nya di belakang. It was fitting for us, wole lan. Jadi wole wolan itu wole wolan lan to for us. Fitting itu artinya fitting itu adalah wole. Wal mehdo, and to rejoice. Harusnya kan wole wolan dain, misalkan lemebsam wal mehdo, harusnya kan kayak gitu, tapi ini dia taruh ke depan gitu. Bentuk dari apa nih? Ya gitulah. Kemudian nomor 5, westama leh mafroyono wasleh ameh la umro. Dan Demaprian mafroyono Demaprian estama leh westama leh. Nah, estama ini kan sebenarnya pasif ya bentuknya ini. Ada tesnya di sini. Estama. Cuman ini bisa juga diartikan sebagai obeyed. Estama itu kan artinya didengarkan. Berarti didengarkan itu artinya diikuti gitu, atau mematuhi gitu. Westema leh mafroyono waslek ameh la umroh, and went up with him to the monastery. Oke. Sejauh ini bisa diikuti ya. Oke, aman. Nah, sekarang kita akan coba lihat
apa namanya, translate-nya nanti dulu. Kita coba lihat illustrative text yang satunya, biar mengcover keduanya. Nah, ini tentang verb yang ada huruf guttural tadi. Nah, kita akan lihat beberapa illustrative text. In the following illustrative text, some forms of these three kinds are introduced. Other examples will appear subsequently in text, exercises, and readings. The student should attend to the basic teacher's work. Enggak, ini cuma pengantar doang. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 illustrative text yang cukup panjang dan semakin menarik tentunya. Masih ada nggak Mas Dua sama ini masih ya? Oke, kita coba lagi ya membaca teks. Mungkin dari Mas Duha dulu, nomor 1 dan 2. وكاظ أما إمر هو لين يشوع نباك lagromau gitu ya, nggak Ini pakai apa? h, nggak pakai iya kan, lagromau Ini apa? Yang ini. oh lagdomau Ya, deyi deyi deyizal no. denizal Hmm. denizal lu lurish Yerusalem sebenarnya Jerusalem. Lurishleim. Ya, Oke. Jerusalem sebenarnya. Ya, Jerusalem sebenarnya. Jerusalem. Mhm. Karena dia apa namanya? Ada law-nya di sini jadi berubah. Mhm. Lurishleim. 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 Selang-seling aja deh, Mbak Ati nomor 2. Selang-seling aja. Oke, Mas. Wet ketel, Hmm. bakrobo, Hmm. wapnau, Wabenau. wabenau, Hmm. ed, edbar, ed, Esbar. esbar, asiri, Ya, Asire. Nomor 3, Mas Dua. No. Wafkad la'abdau Hmm. dan denek telu denek telun Benak telun. denek telun lakul mes royo depo ga Hmm. behon. Ya. Oke, lanjut Mbak Ati. 4. wabhau, yaumoli, lul, Ini apa? lo, Ya. lo, seshelun, Ini apa? te, T. teshelun, Hmm. medem, adamu, lehosho, lol, sheltoh, sheltun, medem, besem, Beshem. beshem. Hmm. Beshem.
Nomor 5, Mas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'el metul Basilius Basilius Yes. we temar leh dalam khur ya nggak Ya, betul. dalam khur khoze khozeaz Hah? Ya, Bener. betul. Khozeaz leh ba'i ba'ithu. Baik, itu. Oke. Oke. Oke, Wakas Emar Holein Yeshua Nafak Lakdomai Nizal the Nizal Lurishlem. Um, and when Jesus Wakas Emar Holein Yeshua, and when Jesus had said these things, nah, jadi Holein ini menjadi these things. Ya, Wakas Emar Holein Yeshua. Jadi memang apa ya? Antara subjek objek itu kadang bisa digonta-ganti untuk urutannya. Bisa juga Wakas Emar Yeshua Holein juga bisa. Wakas Emar Holein Yeshua juga bisa. Lalu Nafak Lak Domai Denizal Lurishlam. Nafak ini artinya went out, ya, berangkat, bisa pergi, nafak pergi. Lekdomai ahead. Kedom itu kan artinya dulu, terdahulu, ya. Jadi ya di sini bisa diartikan sebagai ahead. To go to Jerusalem. Nah, the di sini sebagai infinitifnya, the nizal, maka dia gunakan di sini bentuk imperfect. The nizal to go Jerusalem, to Jerusalem. Monggo, Mas. Emang dolat punya fungsi itu? Ada kan di sebelumnya? Hah? Dia tuh yang To. emang punya tuh off. Emang ada ya? Ada. Jadi dia Oke. kalau sebelum dia itu kalau diikuti oleh imperfect, dia bermakna to. Ada. Kita belajar kok di chapter berapa itu? Oke. Mas Oke. Denizal. Ketika Ya, diikuti oleh imperfect, dia bermakna tuh. Oke. ya, Denizal. Kemudian nomor 2. Wes Ketel. He was killed. Um, Sebentar. Ketal itu ketal ketal itu kenapa bukan West Ketal ya? Ada nggak pembahasan ini? Ini masuk ke dalam pengecualian tadi nggak ya? Nggak tuh. Ketal. Kenapa dia nggak West Ketal? Kenapa West Ketel? Itu jadi pertanyaan. Dia kan bukan ini, dia bukan pengecualian. Dia nggak ada huruf guttural. Dia juga nggak ada huruf-huruf yang seperti shin tadi itu kan nggak ada. Nggak tahu. Mungkin Simai ya. Bakrovo. Krovo itu artinya the war. Wavenai. Nah, Beno itu kan sebenarnya asalnya bar. Eh, ya, bar, tapi bentuk pluralnya Benau. Nah, dan his sons itu menjadi Wabenai as the bar. Were led away as the bar. Nah, nomor 2 ini menarik. Kata as the bar itu sebentar.
Oh ya, asalnya memang debar juga, tetap ya. Asalnya memang debar, kemudian dia diganti menjadi bentuk S faal, maka menjadi S debar. Were led away asiro artinya adalah prisoners ya. Kalau nggak salah udah pernah ada juga sih. Kalau nggak salah pernah ada juga, ada nggak di sini? Asire. Oh iya, udah pernah ada juga vocab ini keluar di chapter sebelumnya. Ya, kemudian nomor 3, wafkas la abdau the next telun lekul mesroyo the foga behun. Wafkas la abdau, um, he commanded his servants. Jadi abdun abdo ya, abdo itu artinya adalah servants, sedangkan kalau dia plural jadi abdau, dan karena dia his jadi la abdoi. The next telun to oh di sini Pak dimaknanya that ya, that they should kill. The next telun that they should kill, bisa dimaknai itu nggak? And he commanded his servants to kill, bisa juga atau that Ini they yang ini yang ada di buku that, untuk so that, agar, ya. Jadi yang tadi itu untuk itu yang nggak ada malahan. yang tuh ya. Mm-mm. Sama to go to tadi. Mungkin ke depan agar pergi, agar bisa pergi gitu. Kemudian Hmm. dipermudah, disimpelkan terjemahannya jadi to go to. Tapi kalau di buku tidak ada yang to. Kalau yang add fa'il tadi, add ketel Secara tadi, hmm. add Tapi ketel tadi secara memang perfect ya. pemahaman dua-duanya itu sama nggak sih? To dengan that. Akan berbeda implikasinya. Kalau dia berfungsi sebagai to, dia tidak menjadi penghubung, malah dia bisa turn, apa ya? Dia bisa mengubah satu kata menjadi kata kerja dan bla bla bla. Kalau bermakna to, tapi kalau that sebagai introducing clause, Hmm. dia bisa. Oke. Hmm. Oke. Hmm. Secara grammar, secara grammar, kalau pakai dalam bahasa Inggris ya, kalau setelah to itu nggak membutuhkan klausa. Tapi kalau setelah that itu butuh klausa, ya nggak sih? Nggak bisa kan that kill. Bisa juga sih. Eh, I want to go to market sama I want that he goes to market. Market. I want that he goes to market atau I want to go to market. Iya ya, oke oke. Beda sih, beda. Hmm, tapi aku seingat kok ada loh yang artinya pakai itu. Nggak ada ya, kita di teori nggak ada ya. Tidak ada. Tapi bisa Tapi di itu. Tapi kalau kalau yang pakai eh, ahead tadi, he went ahead, itu hmm, dia lebih dekat ke bahasa Indonesia, logika bahasanya, daripada bahasa Inggris. Ke depan kan, dia pergi ke depan karena ada went out oh ahead. depan ya, lebih ke depan ya. Karena ada ada lomat, ada kedum juga toh. Hmm, Jadi ke ke depan, depan. dia pergi ke depan. Jadi ada beberapa yang lebih dekat dengan bahasa Domain. Indonesia. Ada beberapa Oh, logika yang bisa langsung forward. ditransfer bahasa Inggris. Iya iya iya. Went forward sih. Bisa gitu nggak sih? Ya, atau ke depan. Ke depannya kan ada ini, domai. Mm-mm. Ke depannya gitu.
Oke lah. Dari mana tadi? Renek telun lekul mesroyo. Every Egyptian. Oh, mesroyo. Baru tau. Ya, mesroyo itu orang Mesir. Lekul mesroyo. The foga. Who would meet them? Ini bentuk yang tadi. Yang ini loh, mana sih tadi? Bentar. Sebentar. Apa sih namanya yang shokel tadi? Infinitif, boy. Mana sih? Ini. Participle aktif. Participle aktif. Ya nggak sih? Soga tadi itu participle aktif. Karena kalau di, dianggap faal, enggak. Karena huruf awalnya berbawel. Ini pasti dia. Kemungkinan besar dia bentuknya participle aktif. Boga tadi itu loh. Paradigmanya paradigma 410. Karena dia berakhiran ain, guttural, jadi dia A. Oh ya, betul. Tapi Hmm. bentuk formnya apa? Bentuknya betul, partisiple aktif. Participle aktif kan? Iya. Hmm. Tapi kalau paradigma tadi harokatnya berbeda, gitu Betul, aja. betul. Karena mengikuti itu, karena ain di belakangnya. Ya, betul. Nah, tadi ini bukan. Loh, bukan ya. Oh, ini 11 nih. Satu lagi. Terus nomor berapa lagi? 3. Enggak. Nomor 4. Wabhau yaumo li lo teshelun medem. Adamo lehosho lo sheltun medem beshem. Wabhau yaumo. And on that day. Oh, how yaumo. On that day. Behnya itu on ya. Li lo teshelun medem. You will not ask me anything. Li berarti mi-nya dia dikedepankan. Lo teshelun, you do not ask atau you will not ask me. You-nya plural. Li lo teshelun medem. Anything. Bisa gitu ya. Harusnya bisa juga lo teshelun li medem. Adamo until lohosho until now. Adamo lohosho until now you have not asked anything. Lo sheltun medem beshem. In my name. Ya, shem itu artinya name ya. Mirip seperti ism. Adamul hosho. Oke, Adamul hosho ini menarik. Jadi dia satu kesatuan artinya until now. Lo sheltun medem sheltun. Ya. You have not asked. Ya, kenapa enggak? Kenapa dia pakai past atau perfect? Karena sheltun bukan teshelun, tapi sheltun. Makanya dia pakainya you have not asked. Di sini you will not ask. Oke, nomor 5. Sha'el metul Basilius Ethemar le Delamhor, sorry. Jose ath le Ba'itho.
Sha'el, he asked Metul Basilis. Jadi Metul di sini for artinya. Metul kan bisa because juga ya. Sha'el Metul Basilius with Semar and he was told. Dan dia he was told dan jadi apa gimana sih artinya? He was told tomorrow you can see him in the church. WC Marleh ya, WC Marleh dikatakan kepadanya dalam dalam hor. Jadi dah di sini untuk dah di sini sebagai penanda kutipan tidak langsung ya. Kutipan langsung. Kutipan tidak langsung atau tidak langsung? Tidak. Tidak langsung toh. Lamhor Lamhor berarti tomorrow ya. Lamhor tomorrow. Jose Asleh Baito. You can see him. Jose As. Nah, Jose As ini termasuk partisipal aktif. Jose, ya bukan Hezo, tapi jadi Jose As. Enklitiknya Leh Baito. Kamu akan melihatnya di gereja. Itu. Oke. Ini apa nih? Nah, itu cuma fungsi Oh iya doang ya, yang fungsi yang yang kemarin ya. tidak ada. Aku penasaran kalau ada di buku yang lain, mungkin bisa saja di buku lain ada. Nggak tahu, belum cek sih sebenarnya. Ya, mana tahu di buku lain tuh ada yang mengafirmasi kalau bisa menggunakan, bisa diartikan sebagai to infinitive juga, berfungsi seperti to infinitive. Oke. Untuk exercise, kita coba lihat yang 9 ya. Karena nomor 10 jujur li belum selesai ya. Aku belum selesai. Tapi yang nomor 9 sudah, karena kemarin yang ini udah ya. Yang bagian Syria ke Inggrisnya udah. Nah, sekarang kita cek untuk yang Syria ke Inggris dulu. Hmm, itu ada halaman 58 ya. Empat halaman 64. Oh, salah. Sebentar, ini wordnya apa namanya? Ini wordnya masih loading. Kira-kira Mas Dua atau Mbak Ati punya jawaban nggak untuk nomor 1? Apa jawabannya? He said that the king would fear God. Mbak Ati dulu deh. Mbak Ati ada? Masih kosong, Mas. Bisa nggak kira-kira nebak? He said apa? He said. Nggak kedengeran. Omar, bukan ya, Mas? Omar. Apa? Ya, Emar. Emar. That the king. King apa? Malko. Malko.
Fear tadi kan dohel, the hell ya. Fear kan the hell. Kalau dia mau diganti menjadi imperfect, gimana? Udah ini. Eh, Berarti Emar Demalco ini dijadikan imperfect, berarti the hell menjadi Nedhal kan? Uh, Demalco Nedhal Laloho. Ada lomasnya. Mas Dua sama nggak? Atau punya pendapat lain? Jadi kalau kalau saya mengartikannya gini, Emar Demalco um, Nedhal Laloho. Sama sih. Aku punya dua tapi dua bolak-balik. Denet Hal sama Satunya apa? Demalku. Satunya apa? Ya. Kamu tadi Net Hal dulu apa Malko dulu? Malko dulu. Terus yang kedua aku di Net Hal Malko Lealoho. Pakai lo mas. Enggak sih kalau Oh nggak pakai oh mas. Langsung aloho gitu ya. pak- pakai Oh pakai. Oke oke. pakai Ya enggak sih pakai kalau yang pakai. di atas tadi? Iya pakai. Ini Hmm. udah anu nih. Sebentar. Tampilin yang jawabannya. Terus yang kedua, it is not fitting to write this. Let's check ya, nggak tahu ini saya juga benar atau enggak. It is not fitting to write this. Um, Kalau punya aku gini, lo wole lan lemektab hode. Wole lan kan tadi fitting ya. To us, fitting for us, fitting to us. Oh, Ada berarti tadi aslinya. dihilangin deh. Mm-mm. Gak usah pakai lan ya. Oke. Lo wole lemektab. Mektab ini make yang infinitif sih. Lemektab hode. Oh, sebenarnya lebih pasnya tuh untuk infinitif ya ini ya. Pakai pakai yang bentuk ini, bukan yang pakai the tadi. Nah, Betul, betul, sih betul. Ya. Tapi ya kenapa dia ngartiin pakai to tadi di illustrated curigaku sih text? untuk memudahkan aja Hmm, bagi penutur bahasa Inggris untuk memahami konteksnya. ya, ya, ya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi memang secara teori dia nggak ada ya. Em, yang kita udah belajar kemarin berarti salah, salah ingatan. Kalau mau infinitif, tinggal ganti kata kerjanya bentuk infinitif seperti ini. Tetap menjadi mektab. Sama atau beda? Sama sih. Oke. Nomor 3, nobles make the priest king. Uh, Rurbone, am, amlik. Oh, kenapa ada wow-nya ya? Mungkin tak kasih bawah gini biar nggak bisa dibaca gitu. Amlek, kenapa amlik? Amlek. Kok no? Harusnya o dong. Rurbone, amlek, kohno. Ya, gimana? Sama nggak mas? Sama. Ya,
Cuma kalau kalau di kamus kamu nyari nobles, dapatnya bukan Rurbone kayak yang di bacaan yang sebelumnya, tapi Magistrinosu. Iya kan? Apa? Magistrinosu, kayak magister. Oh, Kalau nobles, kalau Rurbone kan nobleman. menurutku sih aku jarang, mungkin baru rasanya baru kali ini dengar itu ya. Kayaknya Ruboni yang sering muncul di Syriac teks ya. Teks-teks Mm-mm. yang dipakai itu malah sering pakai Rurbone untuk nobles ya. Oke. Kemudian Syriac to English. Kas Turk Monoye al Suria wa Falastini wa kulhun es rauso meshaltin waw bishoso sagioso masbelin la Cristione. Hmm, gini. When the Turks ruled over Syria and Palestine, al ini kan rule over ya, take over ya, atau against. Iya, iya sih. Rule over Syria and Palestine and all those regions. Wakulhun ethrau wakulhun athrauso mashaltin wau bishoso sagioso. And all those regions, wakulhun ethrauso, dan tempat-tempat itu mashaltin wau, they bore um, they were bearing, sorry, salah, harusnya were bearing, they were bearing bishoto many evil things ya. Sagioto juga akan ketemu sering dalam Syriac text karena dia artinya many ya. Sagio atau sagioso itu artinya many, sehingga many evil things. Mas belin lecriostione. eh aku salah, sorry, salah. Maksudnya Meshaltin ini were ruling over. Meshaltin itu kan ruling over. Sedangkan were bearing were be, were bearing itu adalah Mashbelin. Masbelin. Itu enggak sih dalam um, ya dalam vocabularisnya Sebalbor ya. Jadi yang ini finalnya yang ini. When the Turks were ruling over Syria and Palestine and all those regions, they were bearing many evil things upon the Christians. Gimana, Mas Duha, sama atau beda? Aku masih, aku berbeda, tapi aku Hmm, masih belum belum benar-benar sreg dengan jawabanku juga. Kalau gimana? jawabanku, when the Turkmens were against Syria and Palestine, and all of these regions were given power by um, many evil things. Kemudian, nah itu, poor to the Christians itu kan bisa bearing ya. Dia dia tuh pasif atau aktif participle. Eh, Kayaknya aktif deh. Bentukannya tuh aktif. Mesaltin sama Mas Belin. Gimana? Kenapa ada tendensi ke pasif? Lebih masuk akal pasif. By Gimana? many evil things.
Poor open the Christians. Hmm, ada Kalau nggak aku terjemahkan gimana? bentuk apa bentuk ini bentuk apa sih namanya ini participle ya Participle. participle yang pasif ada nggak di paradigmnya. Ada sih. Tinggal cek sana sih. Bentar. Mas. Halaman 102. Mungkin yang relevan untuk ini. 102. Oh ini ya participle aktif mekatel mekatal mes mes ketolun mes ketel participle pasif mes ketel mes katal sama maktal mes ketel dia sama nggak dengan mes ketel Ya meshalti. pasti Mas. Kalau yang itu lebih ke me, eh, participle yang di tengah. Aktif participle yang di tengah. Mekatel ya. Mekatel ya mekatel participle aktif mekatel sama nggak sama ini ya me meshaltin mekatel meshal meka mekatel meshal mekatelin Ya. ya iya iya Mm. ini karena ada yos dan nun di belakang makanya meshaltin mungkin asalnya meshal meshalet meshalet Meshalet. ya meshalet Kayak mekarep tadi yang dicontoh. Yang di illustrative text. Mekarep jadi mekarbin. karbin kan mekaret jadi mekarbin berarti kan aktif kan aktif participle. Itu yang itu. Oh Ah, ya. Tapi di mana? Oh ya. Here passive participle. Kalau di vocabulary-nya. di vocabulary-nya ya. Bentar. Mm-mm. Soalnya yang di pasif di paradigm 2A itu ada mekatel, ada mekatal. Ya, Dan dengan keterangan di vocabulary itu here passive participle, maka aku memahaminya oh berarti mekatel sama mekatal ketika menjadi plural, mereka dua-duanya menjadi mekatlin. hmm, oh iya ya. Dia bilang di sini here passive participle itu maksudnya si Meshalet, si Meshaltin ini ya. Mhm. Oh, gimana tadi perpaduan gimana? Belum belum nangkap aku. Kenapa dia bisa dikatakan pasif participle? Karena ada keterangan di itu sih, karena ada keterangan di vocab. Kalau aku dapatnya dari vocab. Ya, Lalu ya. kemudian kalau keterangan di vocabnya seperti itu, berarti mekatel dan mekatal dua-duanya bisa menjadi mekatlin ketika jadi plural. Hmm, Jadi kita tahunya dari konteks dia aktif atau pasif. ya ya ya. Hmm, ya 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 ya. Betul, betul. Jadi Kemudian gimana yang tadi? kedua, yang mesabel apa masblin, Beli masblin kan berbeda tuh. bentukannya ya. Hmm, dia lebih ke af'ala kan, masbel. Ya, Partisiple dari af'ala masbel sama masbal. Em, tapi di sini dia nulis bur. Bur sebal itu jangan sebal.
Iya, karena dan tidak ada keterangan. Jadi ini apa? Ini aktif atau pasif? Karena kalau yang mekatlin itu bisa dari mekatel dan mekatal, berarti ini juga bisa dari masbel dan masbal dong. Mm, mm, Dan kalau kalau yang kalau aku paham dari konteksnya, given power karena tadi eh, pasif ya, given power by many evil things, kemudian berarti that the Christians bore itu juga masuk akal dong. That the Christians are bearing. Tapi itu tidak ada itunya sih. Harusnya ada dolatnya kalau ada that the Christians are bearing. mm, mm. Ya, Kalau tidak ada dolatnya berarti dia dan itu ada lomatnya instead, maka born to upon the Christians, even Christians. Ya, mhm, atau bearing upon the Christians. Yang Turksmen tadi bearing upon the Christians. mm, Jadi evil things bearing upon the Christians. Sebenarnya tetap kurang dolat dalam bayanganku karena bearing upon the Christians itu juga menjadi jumlah itu kan menjadi adjektif untuk apapun lah. Bisa evil things-nya, bisa Turksmen-nya. Tapi lebih ke evil things. Jadi given power by the evil things, they were bearing upon the Christians. Jadi mereka dikuasai, mereka diberi kekuatan oleh eh, setan-setan atau kuasa-kuasa jahat untuk melawan itu kuasa jahat kepada para ya. Christians. Oh, ya ya. Saya setuju sama yang itu. Berarti when the Turks uh, are against ya. Enggak dong. Were given power over Syria and Palestine, given power by many evil things, karena kan ada Oh iya ya. B di sana. Evil things kan mana sih evil thing? Oh, Gimana? B-nya itu bukan bukan bak ya. Ya Tadi bukan aku Pak, dia oleh kan. Maksudku Bisoto tuh bagian dari wordnya bukan sih. mm-mm. When the Turks were given power by many evil things against Syria and Palestine Nggak sih. and Kalau all terjemahan Kalau gimana gimana? terjemahanku sih, when the Turksmen were against Syria and Palestine, and all of the regions were given power by many evil things, were given power, many evil things were born upon. Gitu kok. Kita Nah, bisa kasih titik-titik sendiri nggak sih? jadi bukan Bisoto ini bukan subjek dari Musaltin. Bukannya ini yang oh ini tadi Tergantung kita ngasih titiknya di mana. Ini berarti perkara titik juga. Musaltin wow. Hah? Tangkar. Ukul hen, Musaltin wow ini subjeknya dia pasif ya. pasif, were given Berarti power. yang Meshaltin Wow-nya si Turkmonoye, mereka yang dirasuki oleh Bishoto, Evil Nah, ada Things. olehnya kan? Aku menerjemahkannya kan ada olehnya juga. Bisa juga nggak usah ada oleh juga para many evil things were gimana sih? Iya harusnya Karena ada kan oleh dong.
Ya kan karena dia pasif kan. Visto. Dia jadi nih, gimana dong? eh Menjadikan dia naib fa'il nggak mungkin juga. Yang naib fa'ilnya, naib fa'ilnya tuh monoid. Sebenarnya yang bermasalah tuh line paling bawah itu loh. Poor le Christians itu. Kalau di atasnya itu mau di kan tadi titik kita berhenti berbeda ya. Aku berhenti di Palestine, kamu berhenti di and all these regions. Tapi kalau tidak ada line ketiga itu, dua-duanya bisa masuk akal. Ketika para orang Turki ini menguasai Syria dan Palestina, dan kalau aku ya, Syria dan Palestina, koma, dan seluruh wilayah ini diberi kekuatan oleh evil thing, ya kan? Hmm. By many evil thing. Nah, terus titik. Sebenarnya itu kalimat kurang lengkap juga karena tidak ada i- kalau evil thingsnya kan kalau evil thing menjadi subjek dari masbel masbelin gimana tuh Ham? Hmm, jadi di sini koma ya, Mashaltin, wow, koma, Bishoto, Sagioto, Mas Blin, Le Cristione, gitu. Jadi Mm-mm. ketika Turks Turks monoye Al Suryo Prestin, Okur Honosoro, Mashaltin, wow, bisa juga. Itu kayaknya paling itu ya Kayaknya lebih oke deh. Jadi ketika Turkmenoye itu di di rule over ya. diberi kekuatan atas Syria, Palestina dan seluruh wilayah Given ini. power, sorry. Ya, diberi kekuatan against Bishoto Sagyoto Masculini Kristo. Banyak orang jahat bearing to Palestine. Banyak kejahatan dibawa ke orang Kristen. Tergantung bur itu dimaknai apa ya. Tapi Berarti maskulin. Al berarti itu Aldis against ini nggak, gitu. berarti Aldis ini bukan berfungsi verb dong. Dalam kalimat verbnya ini. Dia ta'aluk kepada verb itu. Berarti kalau mau apa namanya disusun ulang, kas Turkmonoye Mashaltin Wow Al Suroye O Palestin Okulhin Atroto. Jadi ketika ya pakai kas Turkmonoye Mashaltin Wow Al. Jadi al ini bukan Mhm. sebagai verb tapi against kayak semacam Iya, Pak. Dia participle. ya gitu kayaknya lebih oke deh itu. Lebih Hmm. ya lebih masuk akal, lebih make sense kayaknya sih. When the Turks were given power against Syria and Palestine and all those regions, many evil things were bearing upon Christians. Kayaknya berburn aja deh di bawah. Oh dia jadi sebagai Kita apa asumsikan lebih pasif enak kita asumsikan pasif. ini Mm-mm. Born. born. Born itu sama kayak iya deh kayaknya. Atau Oke oke. 4 menit lagi lah. Eh, nomor 2 ya.
Henun memalin waw has am has al holin kolhin dek dash. And they were speaking one with another, waw had am had, about all these things. Al hole kolhin, all these things, dak dash, that had happened. Kayak speaking one with another, kayak ngobrol had am had al. Gimana? Sama atau beda? Beda tapi banyak lebih masuk akal. Emang gimana? Punya. So, And they were speaking about this one by one. All of them happened. Iya, nggak ya. nggak nyambung dua Ini, kalimat ini itu. kayaknya lebih itu ya. Kamu lebih masuk akal Oke. karena itu ya. Ya. Nomor 3. Who Hasio Daloho Basilius Slekleh Lebimo dan Fashek Laamo Kesove Kohnoye Wahzo Tuvono Afrin Leruho Kad Kadiyishto, ya nggak sih? Kadiyishto Damalo was Beyas Fume. Hasyo Daloho, the Holy One of God. The Holy Man of God, ya, the Holy One of God. Basilius, namanya Basilius, Basil, kenapa harus Basilius? Basil ya, artinya Basil. Basil, Slekleh lebih went up to the cathedra, went up to the cathedra, dan Fashek. Pakai itu lagi di sini. Bentar. Dan Fashek. Nefashek. Berarti dia imperfect ya. That will explain. So he shall Ya. explain. Harusnya ini ya. So he shall. Ya, the priestly books to the people. La amo kesove kohnoye. Jadi the priestly books to the people. To the holy book. Ya, priestly holy ya. The holy book to the people. Amo people. Wahzo tuvono. Ephraim. The blessed Ephraim saw, and the blessed Ephraim saw Leruho Kadishto Damalo was that the Holy Spirit Kadishto Ruho Kadishto, the Holy Spirit, the Mamel was speaking. Ya, karena ada was berarti dia past, was speaking bahas fume, by means of his mouth. Bias fume, sorry. By means of his mouth. Make sense atau ada? Make sense, tapi aku berbeda. Gimana? Di bagian yang pertama, oke, sampai the blessed and the blessed Ephraim saw the Holy Spirit. That-nya bukan di situ. Saw the Holy Spirit who is speaking, I guess. Who is speaking by means of his mouth. Karena apa? Hewas itu ya pokoknya
saw the Holy Spirit who was speaking. Yes, who was speaking. Apakah itu was itu pas ya? Ya, she was. Who was saw the Holy Spirit who was speaking. Karena dolatnya di speakingnya, bukan di Holy Spirit. Oke. Oke, betul-betul. Ya, I agree. Jadi, Jesus when the principles to the people and the blessed Ephraim saw the Holy Spirit who was speaking. Ya, betul. Dan his mouth-nya adalah Basil. Jadi kalau aku mendramatisir ini, ketika Basil naik itu, katakanlah mimbarnya, naik mimbar dan menjelaskan Injil ke orang-orang, yang Ephraim lihat adalah Holy Spirit bicara melalui mulut Basil. Yes, betul. Mulutnya si Basil, karena kan ini his. Fume. Fume di sini Hmm. satu-satunya muzakkar kan Basil. Di sini yang paling Oh, Ephraim itu perempuan ya? saya Ephraim laki-laki, tapi Fumeh ke Basil. Oh iya, Ephraim juga toh. Ada dua muzakkar ya. Hmm. Ya, oke betul. Eh, oke, sejauh ini kita sampai situ dulu ya. Yang selanjutnya mungkin kita bahas di next cuma selanjutnya atau dilompat atau kita bisa sharing di share hasil di grup aja. Mungkin kayak gitu. Em, atau kalau ada waktu nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya untuk yang exercise nomor 10. Em, tinggal berapa orang? Oh, masih ada 5. Berarti masih nyimak ya. Oke, mungkin itu aja untuk malam ini. Sekarang pertemuan 9 masih ada 4 chapter lagi. Kita punya 3 lagi. Berarti masih bisa ada satu pertemuan satu chapter gitu. Atau nanti pertemuan diselesaikan terus di pertemuan terakhir, satu terakhir atau dua terakhir bisa mencoba baca teks atau critical apa namanya? Ya, nantilah banyak hal lain yang nggak cuma teori sih. Bisa baca teks yang di bawah juga bisa atau mendalami paradigms yang ada di bawah. Oke, itu aja untuk malam ini. Thank you very much, and see you inshallah on Wednesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi aku ada pertanyaan loh. Satu. Oke. Zi,